Aku sedang menuju ke gimnasium suatu malam pada akhir musim gugur. Cuaca sangat dingin dan berangin. Aku bergegas dan senang karena perjalanan menuju gimnasium itu akan melengkapi paling tidak 3.000 langkah terakhir yang kubutuhkan untuk jumlah total harianku. Ketika berjalan melintasi tempat parkir, aku melihat seorang tunawisma dari sudut mataku. Dia sedang bersiap-siap tidur dekat tembok yang mengelilingi bak sampah. Sementara aku bergegas melintasinya, hatiku terenyuh. Aku sudah melewatinya sekitar setengah blok saat aku berbalik dan berjalan kembali ke arahnya. Aku tahu benar-benar bukan ide bagus untuk mengganggu orang ini. Banyak orang di jalanan yang menderita sakit jiwa. Sebagai perempuan, sungguh tidak bijak bila aku bertanya kepada orang tak dikenal apakah dia membutuhkan bantuan. Lagi pula, langit sudah mulai gelap. Aku berdiri dengan menggigil di hadapan orang itu. "Pak," kataku, "aku tinggal di sana." Aku menunjuk ke kompleks permukimanku dan menjelaskan bahwa penghubung komunitas kami, seorang perwira polisi, berkata mereka akan berusaha membantu kaum tunawisma memperoleh tempat tinggal apabila kami menghubunginya. Selanjutnya perwira itu meyakinkan kami bahwa tahun lalu mereka telah memberikan tempat tinggal kepada beberapa keluarga. Aku bersiap-siap dibentaknya, namun ternyata yang kudengar adalah suara lembut seorang laki-laki bijaksana. "Aku mau memperoleh tempat tinggal," jawabnya. Aku lalu bertanya, apakah aku boleh memanggil polisi, dan dia tidak keberatan. Karena tidak membawa telepon seluler, aku menelepon di sebuah kantor di dekat situ. Ketika kembali kepadanya, kukatakan kepadanya bahwa aku telah menelepon, lalu bertanya apakah aku boleh menemaninya. Aku khawatir kalau polisi akan melewati dan tidak melihatnya. Aku tidak mau orang ini tak terlihat. Lagi-lagi, dia menyetujuinya dengan tenang. Setelah itu dia bertanya, "Apakah menurutmu mereka akan mendapatkan apartemen untukku?" Aku sendiri tidak tahu, jadi merasa lebih tidak nyaman. Karena tadi berhenti di sini, orang harus mengetahui jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan ini, sedangkan aku tidak tahu. Namun, aku menjawab juga, kurasa mereka akan mendapatkan tempat berteduh untukmu malam ini juga, dan mendapatkan informasi untukmu. Setelah itu, biasanya mereka akan berhasil mendapatkan lokasi untukmu. Sementara dia mencerna kata-kataku itu, aku menambahkan dengan serius, "Pak, terlampau dingin untuk tidur di luar sini. Aku tidak membawa uang atau makanan selain 2 botol air." Aku tersenyum, mengeluarkan salah satunya, dan menawarkannya kepada orang itu. Dia menerima botol itu, lalu duduk tegak, seakan-akan hendak menghormati usahaku. Dia berpikir sesaat, dan mulai meneguk air itu. Ketika para petugas polisi tiba, salah satunya langsung mengenakan sarung tangan karet. Aku merasa tidak enak hati. Aku memang memahami tindakan pencegahan semacam itu, tapi tetap saja berharap orang itu tidak tersinggung. Para petugas tadi meyakinkanku bahwa dia akan mendapatkan tempat berlindung, dan mereka bahkan mengucapkan terima kasih kepadaku. Herannya, aku enggan meninggalkan orang itu. Aku menyadari telah terbentuk hubungan tak terduga. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, mengapa malam itu aku berhenti? Walaupun sejak itu aku terlibat dengan para tunawisma melalui program gerejaku, pada malam yang dingin, itu aku nyaris tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namun, orang yang tenang dan tidak pernah ku ketahui namanya, itu telah mengingatkanku bahwa meskipun akan selalu ada orang-orang yang lebih mampu melakukan sesuatu, ada kalanya kau harus berhenti karena kaulah yang berada di sana. Jadi itulah kisah singkat tentang malam yang dingin dan keputusan spontan untuk berhenti membantu seorang tunawisma. Kadang-kadang, momen-momen tak terduga seperti ini dapat membuka mata kita terhadap kehidupan di sekitar kita. Mungkin saja, seperti yang terjadi pada malam itu, keputusan kita untuk berhenti dan peduli dapat membuat perbedaan yang besar dalam hidup orang lain. Pesan dari kisah ini adalah, jangan takut untuk melangkah keluar dari rutinitas kita dan membantu orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan.
Mungkin kita tidak selalu memiliki jawaban atau solusi lengkap, tetapi kehadiran dan kepedulian kita bisa menjadi langkah pertama menuju perubahan positif. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih peduli dan berempati. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, tindakan kecilmu bisa memiliki dampak besar. Terima kasih sudah menyaksikan.